Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa firman yang kita akan belajar ini akan merubah hidup kita. Kalau hidup kita ini gak mau berubah, kita akan ketemu problem dan masalah. Kita seringkali ketemu masalah karena sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita pikir kita benar. Kita pikir kita berjalan seperti yang Tuhan mau, nyatanya tidak. Makanya kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang di dalam itu. Berapa banyak orang yang gak bisa kontrol dirinya, gak bisa kontrol emosinya, malah ketemu masalah di ujungnya. Berapa banyak yang mengalami seperti itu? Semuanya baik-baik saja. Siapa yang gak bisa mengontrol emosinya dan marah meledak ketika menghadapi sesuatu yang gak enak? Gak enak dengan pasangan hidupmu, gak enak dengan suamimu, dengan istrimu, dengan pendetamu, dengan orang lain, dengan bosmu. Kalau reaksi kita salah, kita ketemu problem dan masalah. Ujungnya kita tidak lulus dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita akan dibawa muter karena kita belum didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita dan kita akhirnya meledak dan marah, pernah ngalami seperti itu? Punya emosi nggak ya? Berapa orang yang pernah ngalami kayak begitu? Dan ujungnya bukan masalahnya selesai, tapi masalahnya tambah ruwet. Pernah ngalami seperti itu? Gak bisa kontrol, kendalikan marahnya karena dipikir dia pinter, dia pikir dia benar. Nah, kita ambil keputusan seperti yang kita mau, gak taunya kena masalah dan problem. Dan ternyata Alkitab Yakobus 1 ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi kita lebih suka marah daripada kita diam. Kita lebih suka ngomong daripada kita coba mendengarkan maksudnya apa, tujuannya apa. Kalau kita dengarkan segala sesuatu tanpa kita cerna dulu dan langsung kita bereaksi, kebanyakan salah. Dan itu jadi problem dalam kehidupan kita. Semua problem dalam kehidupan kita ini, hubungan kita dengan orang lain gak baik itu, hubungan kita dengan orang lain yang gak benar itu, karena reaksi kita itu salah. Ngomong kita salah, sikap kita salah, dan terjadi problem di ujungnya. Ternyata amarah dan emosi yang bukan daripada Tuhan itu bikin problem dan bikin masalah. Seringkali banyak orang Kristen rajin ibadah, rajin pelayanan, ikut ibadah Zoom, online onsite dan segala macam, ribuan kali dengerin khotbah, tapi karakternya gak berubah, gak bisa kontrol dan kendalikan emosinya. Dia bertindak semaunya sendiri, dia bersikap semaunya sendiri, dan akhirnya tanpa disadari nyakitin orang lain. Tanpa sadar kalau sikap kita salah, kata-kata kita salah, perlakuan kita dengan orang lain salah, itu bikin problem. Kita ngomong 5 menit udah lupa, tetapi yang kita ajak ngomong, yang kita kata-katain, yang kita perkatakan dengan perkataan yang menyakitkan tadi, seumur hidupnya bisa ingat dan susah disembuhkannya. Dan kadang kita nggak sadar, silent HP-mu, saya nggak mau dengar suara apa. Dengerin baik-baik. Kita kadang nggak sadar dengan sikap dan perbuatan kita. Kita pikir semuanya baik karena kita ini merasa kudus, merasa suci, dan merasa benar sejagat raya. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita pikir kita ini udah berkenan dan memiliki surga sendiri. Nah, kita nggak peduli dengan kata-kata kita nyakitin orang lain apa tidak. Kita nggak peduli. Dan ternyata itu melukai banyak orang. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita kalau nggak sejalan dengan firman akan melukai banyak orang. Nah, kita harus belajar berubah untuk seperti itu, supaya kita ini menjadi orang Kristen, jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Orang yang bisa kontrol, kendalikan emosinya dan amarahnya pasti bikin problem. Kalau dia punya suami, suaminya pasti terluka. Kalau dia punya istri, istrinya terluka. Kalau dia berhubungan dengan bosnya atau orang lain juga akan terluka. Panggilan hidup kita sebenarnya untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita udah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, baru kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita nggak dipanggil untuk duduk di gereja, nggak ngerti apa-apa, bertahun-tahun kelakuannya tambah buruk, tambah jelek, mulutnya kasar. Kita dipanggil untuk berubah karakter kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Katakan serupa segambar dengan Kristus. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol dan kendalikan, ujungnya kita menjadi orang yang emosian, orang yang gampang tersinggung, gampang marah, sensitif sekali. Dengerin baik-baik.
Dengerin baik-baik. Kalau kita ini gampang sensitif, tersinggung dengan sikap perkataan orang lain, ada yang masalah dengan hatimu. Ada problem dengan hidupmu. Kalau kita gampang tersinggung dan gampang marah, berarti ada sesuatu luka di masa lalu yang belum dibereskan dan harus dibereskan. Kalau luka itu belum dibereskan, itu akan selalu kita teringat dengan sikap, perbuatan, tindakan orang lain, dan akhirnya kita nggak stabil emosi kita. Segala sesuatu yang bikin trauma yang di dalam ini karena perlakuan buruk orang lain di masa lalu yang belum dibereskan, itu selalu bikin masalah di masa yang akan datang. Makanya hidup kita itu harus merdeka. Kita harus memiliki emosinya Kristus. Amin. Kalau tidak, kita akan jadi problem buat orang lain. Bergaul dengan siapapun selalu bermasalah. Orang itu kalau bergaul dengan siapapun selalu problem, selalu bermasalah, selalu gegeran, selalu berantem. Ada yang salah loh dengan hidupnya. Kalau orang itu belum dibereskan, pasti ada luka di masa lalu yang belum kelar, dan harus hari ini beres di hadapan Tuhan. Kalau enggak, nanti kita jadi orang yang suka marah. Dipotong mobil, nyetir sedikit, marah. Istri cerewet, marah. Suami pulang telat, marah. Dan dikasih duit, marah. Rata-rata istri kalau nggak dikasih duit, marah ya? Marah apa enggak? Gimana kamu? Dikasih duit marah nggak? Tapi puji Tuhannya tiap bulan saya kasih duit. Kita harus jadi orang yang bisa stabil di dalam Tuhan. Karakter kita semakin hari semakin tenang. Bukan orang yang emosian meledak-ledak. Orang bisa rajin ke gereja, tapi di luaran sana prakteknya bisa meledak, emosinya meledak, nggak terkontrol, nggak mengendalikan. Dengerin baik-baik. Kalau kita ini punya gampang meledak, kita ditekan sedikit meledak, kita disinggung sedikit marah, suatu hari akan meledak dan jadi problem. Ada orang yang di sini ngalami yang seperti ini. Kadang tanpa kita sadari dia, tanpa kita sadari. Kalau kita konflik dengan orang, atau orang memperlakukan kita nggak seperti yang kita inginkan, nggak seperti yang kita maui, kita kadang kesel kan. Bisa kesel itu bisa dinetralisir tiba-tiba, ayo nggak apa-apa lah. Semua orang lagi dalam proses menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Tapi ada orang-orang tertentu nggak bisa terima dengan hal seperti itu. Dipindem, terus lama-lama meledak, bam, dan terjadi problem. Kalau terjadi seperti itu, hatimu perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Amin. Matius 5 ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ternyata kita nggak boleh marah sama kita. Kenapa sih kok kita bisa marah? Karena orang lain melakukan segala sesuatu yang nggak seperti kita ingini. Istri kita nggak melakukan seperti yang kita ingini. Suami kita nggak melakukan seperti yang kita ingini. Akhirnya kita sendiri nggak bisa kontrol dan kendalikan kita. Nggak kendalikan diri. Kita nggak menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Akhirnya kita marah. Dan mulai dari situ, iblis sudah mengintip di balik pintu untuk jerat kita jatuh di dalam dosa. Amarah kita tidak akan mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi kenyataannya banyak orang marah nggak terkontrol. Jadi pikir apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan benar menurut cara pandangnya sendiri. Tapi di cara pandang Tuhan nggak benar. Kita tuh jangan merasa benar menurut cara pikir kita sendiri loh. Karena kebanyakan kita punya asumsi menurut diri kita benar, tapi belum menurut Tuhan belum tentu benar. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan, mau kita lakukan, yang mau kita perbuat, bahkan apapun yang mau kita perkatakan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Baru hidup kita akan jadi berkah. Kalau tidak, kita akan jadi batu sandungan. Pasti akan jadi batu sandungan. Pasti. Padahal hidup kita dipanggil menjadi berkah bagi banyak orang. Dari semua tindakan, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita ini harusnya memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Real gak hidup kita hari ini mempermuliakan nama Tuhan? Atau malah ngeselin orang lain? Tanya istrimu, ngeselin gak kelakuannya?
Tanya suamimu. Yang punya suami istri coba lihat. Gak usah malu-malu, lihat aja. Atau ada yang baru berantem tadi pagi? Kesel, tobat. Harusnya orang yang paling dekat dengan kita, paling bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saya sering kali tanya sama istri saya, kamu menikmati Tuhan nggak melalui hidup saya? Bangga nggak punya suami kayak saya? Harus. Jadi kita koreksi diri. Orang yang paling dekat dengan kita harusnya bisa melihat kita ini hidup benar apa tidak? Hidup menyenangkan Tuhan apa tidak? Orang kalau hidupnya menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan loh pasangannya loh. Ibu-ibu nggak ada yang amin. Belum sarapan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sedang kalau kita marah, kalau kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada memarahmu. Cepat dikeralin, cepat diberesin. Kalau enggak nanti ujungnya setan akan ambil keuntungan. Kalau setan ambil keuntungan, semuanya akan ruwet dan kacau. Kadang kata-kata kita yang tidak tepat kita ucapkan bisa akhirnya tahu apa? Akhirnya menimbulkan konflik. Berapa banyak dulu awal-awal nikah saya dengan istri saya itu. Karena kita ini masih dalam penyesuaian, beda etnis, beda budaya, beda suku dan lain sebagainya. Masih banyak penyesuaian. Kadang kalau kata-kata kita ini nggak tepat, itu bisa nyinggung perasaannya, melukai perasaannya. Dan kalau kita nggak cepet, buru-buru selesaikan, itu akan jadi konflik berkepanjangan. Makanya Alkitab ngomong kalau kita marah pagi, jangan sampai sore malamnya ada masih tetap marah, cepat diberesin. Kalau marah malam, pagi harus diberesin. Saya pernah ngomong sama istri saya, kalau kita boleh marah, ribut boleh, tapi jangan lebih dari 2 menit. Artinya apa? Harus cepat diselesaikan supaya hidup kita bahagia. Kalau enggak, kita ini bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan kalau kondisi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan? Di 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, dengerin baik-baik, ini orang yang emosinya meledak-ledak, gampang marah, gampang teriak-teriak, gampang jerat-jerit, ngomongnya nggak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengerin baik-baik. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Ini laki-laki ini udah banyak berdoa nggak? Haleluya, praise the Lord. Semua jadi imam, raja dan nabi buat keluarganya. Para laki-laki katakan amin. Kalau laki-lakinya belum seperti itu, ibu-ibunya paksa suamimu banyak berdoa. Amin. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan menadahkan tangannya yang suci. Menadahkan tangannya yang suci. Tangannya laki-laki harus kudus, suci. Bukan untuk nempelengin istrimu, bukan untuk nuding istrimu, bukan untuk marah-marah sama istrimu, tapi tanganmu dipakai Tuhan untuk memberkati keluargamu, untuk bekerja keras. Katakan tangan saya. Mana tanganmu? Punya tangan semua enggak? Dari tangan saya akan keluar berkat dan akan memberkati banyak orang. Karena tangan saya diberkati Tuhan. Apa saja yang saya kerjakan melalui tangan saya, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Ini tangan harus dikuduskan, disucikan. Bagi laki-laki yang tidak bisa kontrol dan kendalikan emosinya, seringkali malah terjadi KDRT. Kenapa terjadi KDRT? Nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri. Emosinya yang mengendalikan. Dengerin baik-baik. Ngapain sih kita mesti marah dengan pasangan hidup kita? Bukankah kita mengambil keputusan menikah itu karena dasar kita cinta dia? Satu-satunya orang yang kita pilih menemani hidup kita sepanjang umur hidup kita, makanya kita sampai ambil keputusan untuk menikah. Terus kalau sudah menikah, ngapain dimarah-marahin? Bukankah cinta kita lebih gede daripada amarah kita? Tapi kalau marah setelah itu kan nyesel kan? Gak pernah ribut ya wis. Kayaknya bahagia semua sih. Amin. Amin. Cinta kita kan lebih gede daripada emosi kita. Untuk kita meledak marah, tidak penting tadi. Bener apa enggak?
Harusnya kita bisa kontrol dan kendalikan kan. Tapi pada momen-momen tertentu di masa kebodohan kita nggak bisa kendalikan diri loh. Karena kita ngomongin terocos, 5 menit lupa, nggak tahu yang diomongin udah sakit hati. Kamu berdosa loh di hadapan Tuhan. Terus kita langsung datang kepada Tuhan nyembah. Aku sembah loh. Kok kamu nyembah? Tadi baru marah-marah loh, belum beres loh. Munafik dan jahat banyak orang Kristen seperti itu. Di sisi lain mau berjalan sesuai kehendak Tuhan tapi nggak bisa ngontrol dan mengendalikan emosinya, menyakiti dan melukai orang lain. Kita harus belajar mengendalikan diri dengan baik supaya hidup kita ini akhirnya bisa menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ternyata kalau kita ini mau berdoa dengerin baik-baik, harus dibereskan hati ini dari segala sesuatu yang bikin emosi dan marah, gegeran, ribut, perseteruan dan perselisihan. Di kitab Matius dijelaskan kalau kita mempersembahkan korban, kalau kita menyembah Tuhan, kalau datang ibadah, tetapi kita ingat dengan sesuatu saudara kita, entah itu istrimu, entah itu anakmu, entah itu mertuamu, entah itu saudaramu yang lain, besanmu mungkin, mertuamu, Pak Kongco, dan lain sebagainya lah, kayak gitu-gitu. Dengerin baik-baik. Kita ingat sesuatu karena kita ribut dan gegeran, kita disuruh tinggalkan persembahan itu, kita datangin untuk berdamai dahulu. Alkitab di sini kan ngomong begini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tanpa marah, katakan. Tanpa perselisihan. Orang yang tanpa marah, tanpa perselisihan itu artinya orang itu bisa mengendalikan dirinya, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau dia ngadepin masalah, ngadepin persoalan, dia bisa tenang dulu, nggak bereaksi dulu. Lebih baik kita mendengar dulu dengan tepat, baru kita bertindak. Biasanya kalau orang emosi nggak bisa mengendalikan diri, bertindak dulu baru mikir, telat, orang lain udah terluka. Kita jadi orang Kristen harus berhikmat sekarang. Lebih banyak di diam atau langsung bereaksi? Kebanyakan kita ngapain? Bereaksi dulu. Nggak taunya salah dan nyesel. Terus saya belajar itu perlu bertahun-tahun loh seperti itu. Apalagi saya ini orang kolerik. Saya belum menaklukkan karakter yang nggak benar pada Kristus. Kalau nggak, kata-kata sering kali melukai orang lain loh. Padahal mulut kita dipakai untuk memberkatin orang, bukan untuk melukai orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan, kadang kita perlu taruh, diam dulu di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, ini maksudnya apa? Ini kenapa kok terjadi seperti ini? Saya meski bertindak apa? Karena kita jarang seperti itu kan. Langsung kita data. Nggak taunya tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan, malah melukai banyak orang. Kalau kita mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus belajar hal seperti ini. Karena pada kenyataannya, kita lihat aja kemarin ya, berita yang buruk-buruk di media sosial atau di TV atau dimanapun juga, yang melakukan kekejian dan segala macam. Karena apa? Gak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, gak bisa kontrol amarahnya, gak bisa kontrol emosinya. Dia gak bisa menaklukkan dirinya kepada Kristus. Dia bertindak karena orang yang melukai, terlalu menyakitkan buat hatinya, dan akhirnya dihabisin. Akhirnya berurusan dengan hukum dan melukai banyak orang dan melukai hati Tuhan. Amin. Saya berdoa dari tempat ini ada orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengatur emosinya dengan baik, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita ini, emosi kita itu stabil, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, keluargamu gak akan ribut. Di kantor gak akan ribut, di gereja gak akan ribut, di perusahaan gak akan ribut. Kamu tambah mesra dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Coba perhatikan, banyak orang yang suka ribut, yang suka ngomong banyak, dia pasti banyak-banyak kesalahannya. Orang yang ngomong banyak dan ngomongnya tidak tepat, sebenarnya dia ingin diperhatikan. Bisa juga karena dia pernah luka di masa lalu dan dia ingin diperhatikan. Cari perhatian, tapi dengan cara yang salah.
Coba perhatikan orang yang suka gosip, suka ngomongin kejelekan orang lain. Kenapa orang itu seneng ngomongin kejelekan orang lain? Karena merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Makanya berhak menghakimi orang lain menurut cara pandangnya. Bayangkan, kalau kita ngomongin sesuatu yang gak benar, kita udah melanggar hukum Allah yang ke-9. Apa hukum Allah yang ke-9? Di Keluaran coba, pasal yang ke-20. Hukum Allah yang ke-9 apa? Cari sendiri. Kita harus belajar hidup menaruh segala sesuatu ini pada pusat kehendak Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita ini tanpa perselisihan dengan orang lain, hidupmu bahagia, hidupmu akan tenang. Kenapa sih kok kita bisa berselisih? Karena kita pikir semua orang harus setuju dengan kita, semua orang harus suka dengan kita. Padahal gak semua orang suka dengan kita. Orang yang suka gosip kerjanya ngapain? Mengucapkan saksi dusta pada sesama mulut, tukang gosip, tukang jelekin orang lain. Udah melanggar hukum Allah yang ke-9. Dan itu disukain orang. Kenapa kok orang suka jelekin orang lain? Merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Apalagi yang jelek itu punya dosa, punya kesalahan. Wah, rasanya. Padahal dosa di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya. Di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Penting ini hal ini. Coba baca sama-sama. Hai saudara-saudara, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi dan juga lambat untuk. Tapi kita kebanyakan kebalikannya, betul apa enggak? Dan setelah marah, yang kamu marahin terluka, akhirnya tetap harus minta maaf kan? Bener apa enggak? Sudah ngelukain orang, nyakitin orang, hati kita nggak bener di hadapan Tuhan. Loh Bapak Ibu, kalau kita ini baru ribut dengan pasangan, bisa berdoa nggak sih? Tapi terulang terus loh, suami istri itu pasti ada selisih pendapat, ada ribut-ribut kecil itu pasti ada. Tapi tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik, mau kita benar mau kita salah, kita harus buru-buru samperin dan bilang I'm sorry. Tanya istri saya, siapa yang paling banyak minta maaf? Ada orangnya di sini. Mau saya salah, mau saya benar, saya samperin dia, I'm sorry. Saya belum menjadi serupa segambar dengan Kristus, tidak seperti yang kamu ingini, dan saya masih dalam proses ke sana. Tapi kebanyakan kita akan nuntut orang lain seperti yang kita mau. Kalau kita nggak dapatin orang lain melakukan seperti yang kita mau, kita marah, kita kesel. Yang rugi siapa kira-kira? Terus kalau kita dengar hal-hal yang belum jelas, terus kita langsung bertindak berkata-kata. Padahal ayat ini ngomong, hai saudara-saudara aku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, tetapi cepat dengar, mencerna dengan baik. Segala sesuatu yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, kita harus saring dulu begitu rupa. Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Aku mesti bertindak seperti apa? Aku mesti bersikap seperti apa? Aku mesti ngomong apa yang tepat seperti yang Tuhan mau, supaya aku nggak melukai dan menyakitin orang lain, dan aku malah menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kita seperti itu. Hidup kekristenan harus sampai level situ. Kalau kita nggak sampai level situ, kita akan terus problem nih dengan orang lain, berselisih terus, gegeran, berantem. Karena kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita kan, dipertemukan kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau kita nggak tahu proses penajaman itu, reaksi kita salah, kita akan babak belur. Amin. Tuhan selalu bentuk kita melalui orang di sekitar kita, siapapun itu namanya, siapapun itu orangnya. Hanya reaksi kita nih harus benar dulu, karena kita disempurnakan melalui orang-orang di sekitar kita. Reaksi kita terus benar. Tapi kalau reaksi kita salah, kita akan mengulang proses itu
Sampai kapanpun juga akan ngulang terus dan gak akan pernah mencapai destinasi Tuhan. Apalagi orang yang gak bisa kontrol dan kendalikan emosinya, meledak-ledak, marah, gak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Apa kira-kira orang itu gak ketemu problem? Ketemu problem. Dengerin baik-baik ya. Di Matius 5 ayat 22 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kita akan lihat apa yang dilakukan Kain di Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Marah Kain. Marah Kain. Marah. Ayat yang ke 6, perhatikan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan muka muram? Orang yang suka marah, mukanya berubah. Manis atau ketus? Muka saya itu ketus karena saya ngomong kebenaran, tapi kan tetap manis kan. Tapi kalau orang marah emosi, mukanya langsung berubah, nggak sedap dilihatnya. Kata orang kecut, nyebeli, tiba-tiba mukanya sedikit monyong katanya. Kenapa bisa seperti itu? Mukanya muram. Kenapa mukanya muram? Hatinya nggak benar. Orang yang hatinya panas, mukanya muram loh. Berubah. Ayo kita liburan ke Bali. Ayo kita ke pantai. Enggak. Ayo kita makan. Enggak. Loh kenapa kamu? Kesel aku. Sama siapa? Tadi di Cikarang. Kesel. Loh kamu kan liburan di Bali, kok di Cikarang dibawa ke Bali buat apa? Berapa banyak orang seperti itu? Kita marah di kantor, kita bawa pulang ke rumah karena kita bisa kontrol emosi kita. Orang rumah bisa kena marah. Kita ribut dengan istri kita. Orang di kantor yang punya pabrik, punya toko, yang punya perusahaan, yang punya apapun juga ikut kena. Pernah ketemu orang seperti ini? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Selalu bikin problem. Yo marahnya sama siapa, yang lain kena semua. Kalau orang Kristen seperti itu, orang Kristen nggak ada pengendalian diri, nggak mencerminkan karakter Yesus Kristus sama sekali. Orang-orang model kayak begini, bagaimana bisa mencapai destinasi Tuhan? Bagaimana bisa diurapin Tuhan? Bagaimana bisa pakai dalam level yang berbeda, mencapai kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, seperti Tuhan mau? Karena apa? Marah, meledak-ledak, gak terkontrol. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau ingin melihat seseorang itu bahagia atau tidak, lihat aja dari raut mukanya. Coba belajar senyum sekarang. Belajar senyum. Coba tarik dulu aspek yang turun sedikit. Senyum sama orang di sampingmu. Latihan, susah banget sih kalau diajarin. Dan kamu gak bisa senyum di gereja, di rumah kamu gak akan bisa senyum loh. Karena peperangan real kita itu ada di lapangan sana, di rumah, di kantor, di pabrik, di toko. Itu latihan peperangan kita. Lalu kita di sini yang ada hadirat Tuhan, kita susah senyum. Apalagi dengan di rumah, ketika tagihanmu pada turun semua dan uang belum ada masuk, bagaimana kamu bisa senyum? Kalau nggak ada tagihan, artinya diberkati luar biasa. Justru malah nagih. Biasa. Nggak ada tagihan tapi nagih karena ada bond yang belum dibayar. Itu powerful, itu yang berkat. Amin. Ayat yang ke-8, perhatikan kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Orang yang nggak bisa kontrol emosinya, nggak bisa kontrol kendalikan marahnya, nggak bisa menguasai diri dengan tepat. Ketika marah, dia ingin balas orang, bahkan memperlakukan orang lain yang menyakiti hatinya lebih buruk. Kita lihat nonton di TV, kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi aniaya? Kenapa terjadi KDRT? Kenapa terjadi pemukulan, perkelahian? Karena ketika orang lain memperlakukan buruk, dia nggak mau melepaskan pengampunan, justru dia tambah marah dan ingin balas. Padahal dia kesel sama Tuhan ini.
Si Kain keselnya sama Tuhan karena persembahannya nggak dikenan Tuhan, nggak diterima Tuhan. Si Habel malah diterima. Akhirnya dia marah. Kata Kain kepada Habel adiknya persembahannya diterima. Terus dia marah, dia kesel. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Amarah akan menghasilkan kebencian, kekecewaan, luka batin. Akhirnya apa? Dendam akhirnya membunuh dan membinasakan. Ayat yang ke-9, perhatikan Bapak-Ibu. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Dengerin baik-baik. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mengerti. Tuhan itu tahu, Tuhan itu maha mengerti. Tuhan tahu loh apa yang dilakukan oleh Kain. Bukan berarti kalau Tuhan tanya, Tuhan nggak ngerti. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin kejujuran, ketulusan, kemurnian dari dalam hatinya. Ayat yang ke-9, perhatikan ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Tuhan adalah maha tahu, Tuhan maha ngerti. Mau KKR dia, rupanya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjadi penjaga adikku? Orang yang marah dan melakukan dosa selalu bikin alasan, pembenaran dirinya. Orang yang bisa ngontrol, kendalikan emosinya, yang marah-marah meledak, gak terkontrol, gak bisa mengendalikan dirinya, blur, meledak. Dia selalu mencari pembenaran diri, pakai alasan apapun juga untuk membenarkan dirinya bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya benar. Dan belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kain cari alasan pembenaran dirinya, memang aku menjaga adikku, padahal adiknya jelas-jelas dibunuh loh. Dia coba berbohong di hadapan Tuhan. Apa kira-kira Tuhan nggak tahu? Dengerin baik-baik. Tuhan tahu loh kenapa kita bisa marah. Apa sebenarnya penyebab kita marah? Tuhan tahu persis kenapa kita melakukan ini dan itu. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Kadang Tuhan biarkan supaya kita belajar dan bertobat. Kalau pada titik tertentu kita nggak mau berubah, kita berurusan dengan kekekalan nanti. Selama ini kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan belum melakukan apa-apa. Tuhan masih tunggu kita untuk berubah. Tapi kalau ngotot terus, jalan terus, kasih karunia Tuhan dah kelar, nanti ujungnya kita akan mati dalam kebinasaan. Perhatikan ayat yang ke-13 sekarang. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat yang ke-16, perhatikan. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ternyata orang yang marah tetap dapat hukuman dari Tuhan. Ini kan di Matius pasal yang ke-5 yang 22 ngomong begini. Tetapi aku berkata kepadamu, nih Yesus sendiri yang ngomong, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Esau di Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Itu tidak akan lama lagi, pada waktu itu Yakub adikku akan kubunuh. Marah. Akhirnya apa? Ujungnya melakukan kekejian. Untungnya Yakub gak dibunuh. Akhirnya Esau gak diberkati, gak dapat berkat dari Tuhan. Nanti gak sampai sini. Jangan dipikir kita marah-marah itu gampang. Kamu berurusan dengan Tuhan. Karena yang kita marah, apalagi kalau kita marah itu adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bukankah kita ini adalah imamat yang rajani? Amin. Kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ingin gak Paulus apa yang dilakukan Paulus? Apa yang dilakukan Saulus menganiaya orang Kristen? Ketika jalan menuju Damsyik, mau menganiaya, mau bunuhin orang Kristen. Dia ketemu Tuhan gak sadar, matanya dibutakan, dan Tuhan ngomong apa? Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya? Yang dianiaya siapa? Yang dianiaya realnya Tuhan atau orang Kristen?
Tapi Tuhan ngomong, kenapa engkau menganiaya aku? Kita marah sama orang yang diurapi, termasuk istrimu yang diurapi Tuhan, suamimu diurapi Tuhan. Apalagi orang percaya, dan kita sama-sama marah tanpa sadar kamu menyakitin hati Tuhan. Apalagi orang itu orang diurapi Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Buat apa? Bukankah kita harus menjaga hati kita ini dengan baik supaya terpancar kehidupan, bukan terpancar sebel dan jengkelnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang hari ini memancar apa? Sebel, kesel, marah, cemberut, bermuram durja, atau kehidupan yang mengalir melalui hidup kita. Orang dekat kita itu nyaman, enak, diajak ngobrol gak pernah berhenti-berhenti karena diomongi kebenaran. Orang diberkati dengan kata-kata kita. Kalau orang dekat kita udah males, mulutnya kayak begitu, mulutnya ember. Pernah dengar ada orang bermulut ember? Kenapa? Mulutnya gak bisa dipercaya. Jangan dekat sama dia, gampang tersinggungan itu. Pernah dengar kayak begitu? Hati-hati nih kalau mau dekat sama orang ini, salah ngomong nanti dia marah loh. Ada yang seperti itu? Bayangkan kalau hidup kita ini menjadi berkat. Orang dekat kita itu diberkati Tuhan, senang. Kita akan lihat lagi di 2 Tawarik 26 ayat 19 mulai. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Di dalam perjanjian lama, imam hanya untuk imam, raja adalah raja. Kalau raja coba-coba mempersembahkan korban seperti imam, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Uzia, karena dia menjadi besar, dia masyhur, dipakai Tuhan luar biasa, dia sombong dan angkuh, yang bukan menjadi bagiannya dikerjakan. Ketika dia mempersembahkan korban, ditegur, dia marah. Tetapi Uzia dengan bokor, nanti Bapak Ibu baca di 2 Tawarik pasal yang 26 nih, baca semuanya, nanti bantu tahu ceritanya itu seperti apa. Please silent please. Dengan bokor ukupannya di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Marah. Ayat 21. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Kena hukuman kan? Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah pengasingan. Ini seorang raja yang hebat. Akhirnya dikucilkan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri itu. Ada satu lagi raja namanya Saul. Ketika dia pulang berperang, orang-orang nyanyikan, wah Daud tuh bunuh berlaksa-laksa. Saul hanya beribu-ribu, kesel, gak terima, marah, sakit hati sama Daud. Daud itu uber-uber dikejar-kejar. Seluruh tentara Israel ngejar-ngejar Daud untuk dihabisin. Karena dasarnya apa? Jengkel, kesel, marah, gak terima. Orang gak bisa ngontrol, kendalikan emosinya, gak bisa ngontrol emosinya dengan baik, menaruhnya pada pusat kehendakmu, jadi orang pemarah. Pemarah ujungnya kok akan kena hukuman daripada Tuhan. Tahu gak matinya Saul kenapa? Bunuh diri mengerikan. Mati. Dan roh Tuhan undur daripadanya, langsung dirasuk setan. Amin. Hidup kita mau jadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, bersikap tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan banyak ngomong kalau nggak ngerti apa-apa, lebih baik diam. Baru perlahan-lahan menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini nggak langsung bimsalah bim bisa. Ini by proses hari demi hari. Semakin kita kenal kebenaran, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita ngerti firman, harusnya tambah hidup kita tambah bisa mengendalikan diri dengan baik. Harusnya tambahnya karakter Kristus semakin manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Di Kejadian 4 ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Ini kembali ke ceritanya si Kain dan Abel. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Harusnya kita banyak berbuat baik daripada ngomel-ngomel, gerutu, ngomel, ngeluh, kesel dan yang lain. Kalau kita berbuat baik sama orang,
muka kita pasti senyum, berseri-seri, senang. Tapi kalau kita kesel sama orang lain, muka kita tuh lonjong tiba-tiba, seperti pepaya. Ngelihatnya gak menarik sama sekali. Dan orang males dekat dengan kita. Tapi kalau kita senyum, ramah, baik, kalau kita banyak berbuat baik, hidup kita juga menyenangkan Tuhan terutama dan menyenangkan banyak orang. Pasangan hidupmu juga senang kalau mukamu tuh banyak berseri-seri. Bener apa enggak? Bapak pulang kerja capek-capek, di rumah ngeliat istri langsung begini nih. Kadang gimana perasaanmu Pak kira-kira? Mau langsung kasih duit ya Pak, langsung aja, daripada marah-marah ya Pak ya. Tapi kalau pulang, langsung senyum. Hai cintaku, madu, sugar, honey, I love you. Langsung berubah everything. Semuanya jadi seperti surga di muka bumi. Benar apa enggak? Tapi kalau muka kita udah ketus, galak, nggak ada senyumnya sama sekali, malah aduh, kita mesti banyak berubah, banyak bereaksi benar di hadapan Tuhan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kalau kita nggak berbuat baik, kita salah bersikap seperti yang bukan Tuhan mau, bukan Tuhan inginkan. Kita bersikap mengikuti daging dan hawa nafsu kita, melawan kebenaran firman Tuhan. Dengerin baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kita ini mukanya cemberut saja, perhatikan saya ulang lagi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, di balik pintu, di depan pintu malah ngintip. Kalau mukamu udah kecut nih, hati-hati nih. Dosa udah, sini, ayo ikut aku enak. Ujungnya ribut. Sekarang kalau mulai kesel nih, karena kita selalu akan diperhadapkan dengan yang mengesalkan hidup kita kan gak semua orang nyenengin kita. Kita akan selalu diperhadapkan hal menyebalkan. Karena dikirim memang sengaja Tuhan kirim orang menyebalkan dalam kehidupan kita. Ngeselin, jengkelin, kata orang Surabaya itu bencek no. Tahu gak supaya apa? Supaya kita tuh belajar bersikap seperti Tuhan. Ketika Bapak Ibu pingin kesabaran, dikirim apa? 2 karung kesabaran di kamarmu? Atau dikirim orang yang paling nyebelin? Ketika kita pingin jadi orang yang mengendalikan diri dengan baik dan bisa senyum ramah, tiba-tiba ada orang yang jengkelin dan marah-marah sangat menuduh, fitnah dan melakukan. Benar apa enggak? Tapi reaksi kita harus benar. Tuhan itu bawa kita naik level demi level dan diperhadapkan masalah demi masalah. Respon hati kita harus benar di hadapannya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu asli hatimu itu seperti apa, aku ini cinta Tuhan apa enggak sih sebenarnya? Aku ini orang yang bisa mengendalikan diri apa enggak sih? Mulutku tuh isinya firman apa tidak sih? Nanti diperhadapkan dengan masalah yang benar-benar menyebalkan. Reaksimu yang keluar pertama kali membuktikan kamu itu seperti apa di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini akan dibawa naik level dengan caranya Tuhan. Dikirim orang yang baik-baik. Ini nggak ada amin. Dikirim orang yang jelek-jelek. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Ternyata dosa itu selalu menggoda ya. Ya bener gak? Kadang orang nyebelin kita gitu. Jengkelin banget. Kita tergoda untuk ngomong ngata-ngatain ya. Bener apa gak? Bahkan ada orang ini nyebelin terus-terusan. Kalau kita nih tiba-tiba kita ingin tergoda untuk doa sama Tuhan. Tuhan kirim malaikatmu sabar ya. Ada yang pernah kalau marah seperti itu kan? Dosa itu mau selingin orang itu ada, Pak kalau bisa tuh dicabut nyawanya. Ngawur saya bilang. Iya kan? Tahu gak kenapa? Karena kita tuh tergoda untuk bisa balas kalau ada orang nyakitin. Kalau ada orang ngata-ngatain kita itu, kalau bisa kita kata-katain lebih baik, lebih tajam dan nyakit sampai tembus jantung. Daging. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita harus belajar mengendalikan diri dengan baik. Coba berkatakan, ada orang ngomong begini. Pernah kan ada orang ngomong begini. Kalau ada orang baik sama saya akan lebih baik. Tapi kalau ada orang itu jahat sama saya akan lebih jahat. Pernah dengar seperti itu?
Sering kan itu di media sosial orang ngomong seperti itu. Ya kayak begini ini. Dosanya begitu menggoda, menjerat orang untuk membalas sesuatu yang lebih jahat ketika orang menyakiti. Padahal orang itu tidak ada pengendalian diri sama sekali. Dulu saya pernah. Dulu masih muda, sekarang juga masih muda. Dulu lebih muda. Waktu itu ketika ada kita nyetir kan, zaman-zaman muda dulu. Sekarang udah agak lebih dewasa lah ceritanya. Lebih bisa mengendalikan diri dengan baik. Ketika dipotong, tiba-tiba ada orang motong kan, ditol, motong itu kita kaget gitu. Wah, langsung jadi fast and furious. Kejar balik guys, gitu kan. Dulu, sekarang udah enggak, biarin aja. Mungkin istrinya mau hamil atau mungkin dia lagi kebelet pengen ke toilet. Dan sekarang itu ada istri saya, wes biarin aja lah. Banyak berubah, kita itu harus banyak berubah. Karena apa? Kalau kita orang ngeselin kita coba pingin melakukan yang lebih lagi kalau bisa. Karena begitu menggoda, dosa itu menggoda. Kalau ada orang ngata-ngatain gitu, ngata-ngatain merendahkan kita, kalau bisa kita rendahkan serendah-rendahnya. Kalau kita disenjek, rasanya daging, rasanya puas gitu. Pernah apa enggak? Terus kita yang ngomong pernah ngalami, makanya udah bisa khotbah. Udah bertobat ini yang ngomongin. Ada orang kadang memperlakukan buruk sama kita. Itu sikapnya ketus. Kalau bisa kita ketus lagi. Ketemu dia langsung, apa lo? Dosa itu selalu menggoda, menjerat kita begitu rupa. Karena kelihatannya baik, kelihatannya enak, tapi ujungnya malas. Yang mengerikan. Salah satunya dosa seksual. Itu kan dosa yang paling enak. Ngeliat rumput tetangga lebih rimbun, nggak taunya di dalamnya banyak ular dan kalajengking, ular kobra dan beracun. Benar apa enggak? Dosa selalu narik orang begitu. Kita tertarik dan kita terekam dan kita ambil untuk melakukannya itu, kita sudah terjerat dan jatuh di dalam dosa. Adik-adik bisa please silent ya, tenang, please silent, please silent, please silent. Sebentar lagi selesai. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa tidak boleh menguasai kita, tapi kita harus berkuasa. Kita tidak akan bisa berkuasa kalau kita nggak nempel sama Tuhan. Kalau kita nggak bergaul dengan firman. Yohanes 3 ayat yang Yohanes 8 ayat 32. Wah, buka Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Coba. Kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita ngerti kebenaran, dan kita harus paksa ngerti kebenaran, hidup dalam kebenaran. Amin. 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 Kita harus belajar kebenaran. Kalau nggak tahu kebenaran apa, dengerin khotbah saya aja di YouTube. Kalau belum subscribe. Dan rajin dengan khotbah saya. Pasti kamu ngerti kebenaran, karena saya khotbah tentang kebenaran. Saya nyingkapkan banyak kebenaran yang orang tahu nggak tahu. Kalau kita ngerti kebenaran yang kita mengerti ini, kebenaran ini akan memerdekakan kita dari belenggu cara pikir, cara pandang, sikap, kelakuan dan tindakan yang nggak sesuai firman Tuhan. Kita ngerti kebenaran, kita lakukan, dan akhirnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita mau lakukan apa? Benar apa enggak? Apalagi kalau malas baca Alkitab. Bapak Ibu, kalau malas baca Alkitab ada solusi sekarang. Dengerin khotbah, terutama khotbah saya. Oh, kan saya ngomong firman. Kan banyak orang malas baca Alkitab kan? Dengerin khotbah, sih simpel. Kita ngerti kebenaran, hidup kita pasti dirubah. Ketika kita ngerti kebenaran, kita pasti berubah. Hari ini ngerti kebenaran. Saya berdoa dari sini ada orang yang bisa seperti Yesus, kelakuan, sikap dan tindakannya, menguasai diri dengan tepat, ngomong dengan tepat, bersikap dengan tepat. Tiba-tiba pulang mesra semuanya dengan pasangannya. Suaminya tiba-tiba jadi romantis karena ngerti kebenaran, nggak ngomong ketus lagi. Istri-istri nggak ada yang amin. Dibelain nggak ada yang bilang amin ya. Suami tiba-tiba ngomongnya mesra. Biasanya panggil nama, tiba-tiba panggil saya. Cintaku lah madu sugar, rayuan pulau kelapaku. Ngomongnya baik, sikapnya baik. Suaminya juga tiba-tiba romantis. Istri juga biasanya nyap. Tiba-tiba
kamu kurang tepat untuk melakukan ini. Biasanya langsung jet. Ini kok kayaknya tidak tepat. Ngomong itu penuh kebijaksanaan. Orang bisa mengendalikan diri itu, mengatur kata-katanya tepat, nggak menyakitin orang lain. Kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik, kita lambat untuk berkata-kata. Kenapa kok kita lambat berkata-kata? Lebih cepat mendengar. Kita ngatur kata-kata kita ini biar supaya tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya orang diberkati dan supaya orang bisa diubahkan seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ngomongin serampangan, kata-kata yang nggak teratur, melukai banyak orang. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini ada orang yang penuh penguasaan diri dan pengendalian diri semuanya. Haleluya. Haleluya. Oke, berdiri sama-sama. Soalnya anaknya sudah ribut semua. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau Raja yang Maha Mulia. Dan hamba-Mu berdoa dari tempat ini, setiap orang yang ikut ibadah ini, baik di ruangan ini maupun di ibadah online, hamba-Mu berdoa setiap orang yang dengar ibadah ini, ikutin ibadah ini, hidupnya dijamah Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan, dilawat Tuhan dalam anugerah-Nya, diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan mulutnya, berjalan tepat, bertindak seperti yang Tuhan mau dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semuanya tanpa terkecuali.